Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita meluangkan waktu duduk berlama-lama di dalam masjid sekaligus mendengarkan kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla. Dari Sidina Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Adam la ta'jizanna min arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Hai anak Adam, kata Allah, jangan sekali-kali kamu tidak mengerjakan sholat 4 rakaat di pagi hari. Artinya ini sangat penting ya. Kita ini di pagi hari, baik itu sholat isyraq ataupun duha awal. Karena itu awal atau awal siang. Ya, pagi hari itu awal siang. Sempatkan mengerjakan 4 rakaat. Akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu pada hari itu. Ini janji Allah. Kalau kita ini menyempatkan sholat sunnah 4 rakaat, kebutuhan kita ini akan dicukupi oleh Allah. Jadi yang bisa mencukupi kebutuhan kita ini bukan harta kita, tapi rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali orang yang memiliki banyak harta mengandalkan hartanya. Kalau hartanya itu bisa mencukupi kebutuhannya hari itu, bahkan mungkin merasa bertahun-tahun sampai mungkin 7 keturunan. Ya, jangankan 7 keturunan. Ya, dia belum mati pun ya harta bisa habis. Contohnya Qarun, tidak ada orang yang lebih banyak hartanya melebihi Qarun.
Jangan sampai tidak sampai 7 keturunan. Ya, belum mati aja ditenggelamkan oleh Allah, hartanya habis bersama hartanya. Ini pelajaran untuk kita. Jadi yang bisa mencukupi kebutuhan kita itu bukan harta kita, ya, bukan kesehatan kita, tapi rahmatnya Allah. Kalau kita memiliki badan sehat, jangan bangga dulu. Ya, kalau saya ini bisa aktivitas, kalau enggak dirahmati oleh Allah enggak akan bisa. Tiba-tiba siang hari tahu-tahu stroke. Berapa banyak orang yang olahraga, rajin olahraga, tapi masih terkena stroke. Maka ini kemarin sudah saya sampaikan, olahraga itu bukan untuk mendapatkan kesehatan, tapi untuk mendapatkan kebugaran atau penyegaran. Sehat itu pemberian daripada Allah. Kalau andaikan olahraga itu bisa menjamin orang itu sehat, tentu orang yang rajin olahraga tidak ada yang sakit. Orang punya penyakit diabetes rajin olahraga yang enggak sembuh-sembuh. Karena itu adalah pemberian daripada Allah. Makanya yang lebih utama mana? Apakah habis subuh langsung jogging, habis subuh zikir dulu? Maka yang paling utama habis subuh tuh zikir dulu. Ya, zikir dulu sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat 2 atau 4 rakaat. Ya, itu untuk zakat persendian yang ada dalam tubuh kita, yang semuanya itu 360 persendian. Itu harus dizakati. Zakatnya adalah melakukan 2 atau 4 rakaat, yaitu sholat isyraq atau duha awal. Insyaallah ya. Ini penting nih. Ya, kalau kita ini mengandalkan badan kita yang sehat, mengandalkan olahraga, ya nanti ya tengah-tengah olahraga sesak nafas, tahu-tahu mau. Karena ini banyak kejadian, main sepeda goes ya. Ya, tahu-tahu di tengah naik sepeda ontel kelepek, ya, dibawa rumah sakit ternyata sudah Masya Allah. Ini pelajaran bahwa kita ini yang mengandalkan adalah amalan, yaitu rahmatnya Allah. Maka betul yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya, kekayaan itu tidak bisa didapat dengan lamunan. Ngelamun aja. Ya dengan usaha, tapi perlu diketahui usaha juga tidak menjamin orang itu jadi kaya. Kaya itu pemberian. Walaupun dagangnya itu ya bukanya cuma ya 1 jam. Kalau orang ditakdirkan kaya ya tetap kaya, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Memang tulisannya kaya. Kerja itu sebagai usaha, tapi jangan sekali-kali punya keyakinan dengan usaha bisa menjadi orang kaya. Berapa banyak orang menjadi pengusaha padahal dia itu tamat SD. Betul? Nggak menjamin orang itu kalau S1, S2 nanti punya gaji setiap bulan 50 juta. Belum ada jaminan. Ya, kita ini kerja sebagai usaha, tapi kekayaan adalah pemberian daripada Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwa rizki adalah pemberian daripada Allah, kenapa kita tidak berhubungan yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya apa? Menyempatkan sholat 4 rakaat di awal hari. Allah sendiri menjamin afika fima bainahuma, akan dicukupi keperluanmu pada hari itu. Allah yang menjamin dicukupi. Maka orang-orang yang banyak harta jangan mengandalkan hartanya. Orang yang sehat jangan sekali-kali mengandalkan kesehatannya. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu stroke. Berapa banyak orang yang kaya tahu-tahu habis kekayaannya ketika apa? Mungkin ketika kebakaran. Hartanya habis,
ya, atau mungkin Allah datangkan penyakit yang sulit disembuhkan, yang akhirnya hartanya pun habis untuk biaya pengobatan, sampai ya keluarganya belum sembuh, dia punya utang, akhirnya mati masih memiliki banyak utang. Jadi yang bisa mencukupi kita ini apa? Rahmatnya Allah. Untuk mendatangkan rahmatnya Allah itulah yaitu melakukan sholat 4 rakaat di awal hari, insyaallah ya. Maka kita ini jangan meremehkan sholat isyraq, tuh jangan meremehkan. Ya sempatkanlah walaupun cuma 2 atau 4 rakaat. Kalau enggak sempat di masjid ya pulang ke rumah, nanti pas awal hari yaitu sholat 4 rakaat sekalian untuk zakat 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Insyaallah kita coba nih bisa noleh. Ini karena ada persendirian, betul nggak? Ada persendian. Bisa menggerakkan kedua tangan kita karena ada persendian. Bisa menggerak-gerakkan jari kita ada karena ada persendian. Kalau persendian kita ini diputus oleh Allah, makan pun nggak bisa, betul? Ngunyah pun nggak bisa. Kita bisa ngunyah karena ada persendiannya, bisa megang karena ada persendiannya. Kalau orang punya banyak harta saja wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya apalagi orang sebab punya harta karena memiliki badan yang sehat, maka badan yang sehat itulah lebih wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu zakatnya badan yang ada 360% itu adalah melakukan sholat 4 rakaat. Insyaallah. Nah, nih. Jadi saya ingatkan jangan sekali-kali mengandalkan ya kesehatan kita, jangan sekali-kali mengandalkan harta kita. Yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah. Ini janji Allah ya. Arba'i rakaatin min awalin nahar, melakukan sholat 4 rakaat di awal siang, akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu pada hari ini. Sayyidina Abu Bakar pun pernah mengatakan, ya kalau harta tidak bisa didapat dengan lamunan, maka kesehatan tidak bisa didapat dengan obat-obatan. Ya, jadi obat itu sekedar syariat, tapi yang ngasih sehat siapa? Allah. Maka jangan sekali-kali mengandalkan obat. Ketika kita minum obat, ini perintah Allah supaya kita sehat. Tapi jangan punya keyakinan bahwa obat yang memberi kesehatan, yang ngasih sehat siapa? Allah. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam sakit perut, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil daun yang ada di sisi beliau. Ketika beliau mengambil daun tersebut kemudian memakannya, maka sakit perut pun langsung sembuh. Beberapa hari kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit perut, tapi tanpa minta tolong dulu kepada Allah, tahu-tahu ngambil daun yang pernah beliau makan, tapi sakit perutnya tidak sembuh. Masya Allah. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, ketika aku sakit perut, Engkau perintahkan aku memakan daun tersebut, maka sakit perutku sembuh. Tapi ketika aku sakit perut, aku mengambil daun tersebut, kenapa sakit perut saya tidak sembuh? Apa kata Allah? Hai Musa, ketika engkau sakit perut yang pertama, engkau memakan daun tersebut karena engkau memakannya berdasarkan perintahku. Aku yang menyembuhkan. Kamu merasa bahwa aku yang menyembuhkan. Tapi ketika engkau sakit perut yang kedua, kamu merasa bahwa daun itu yang bisa menyembuhkan, maka aku tidak akan menyembuhkan. Masya Allah. Jadi ini pentinglah, yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah. Insyaallah ya. Kemudian ya perkataan Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa muda itu tidak bisa didapat dengan semiran.
Walaupun kita disemir yang rambutnya sudah putih-putih itu, ya, itu disemir kan kelihatannya muda, tapi tetap semakin dekat dengan kematiannya. Apa adanya lah. Kalau rambut sudah putih disyukurin, nggak perlu disemir-semir, ya. Walaupun semir yang dibolehkan warna apa? Selain warna hitam, ya tetap niat kita supaya kelihatan awet muda, ya. Walaupun kelihatannya awet muda, sama saja umur kita semakin berkurang. Lebih baik kelihatan tua tapi umurnya panjang, betul nggak? Ya Mas, ya perlu disemir-semir. Yang penting umurnya panjang daripada rambut kelihatan awet muda pakai semir warna hijau. Sumpama nih Bacang pakai semir warna hijau kelihatan anak muda. Datang ke masjid, ya tetap walaupun semirnya warna hijau, kuning, bahkan warna pelangi, ya tetap saja kematian itu semakin dekat. Lebih baik itu apa adanya. Inilah pentingnya kita tuh, ya Masya Allah, dalam hidup yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita, jangan sekali-kali mengandalkan harta kita. Harta kita bisa habis dengan waktu yang singkat kalau tidak dirahmati oleh Allah. Makanya pentingnya sesibuk apapun kita, sempatkan sholat 4 rakaat di awal siang. Bagaimana? Siap? Apalagi kalau kita memang tidak ada kerjaan, kalau waktu-waktu libur sempatkan dari subuh kita berada di masjid sampai terbitnya matahari, karena itu lebih cepat untuk mendatangkan rezeki. Di antara rezeki adalah badan yang sehat, rumah tangga yang rukun, punya anak yang soleh ataupun soleha. Itu namanya rezeki. Termasuk ilmu itu juga adalah rezeki. Jangan yang dipahami itu duit aja. Saya sudah isrok tapi duit kok masih kurang terus. Ya iya, manusia itu nggak ada cukupnya. Ya, yang penting cukup. Dan rezeki ini jangan dipahami cuma duit saja. Yang penting badan tuh sehat, itu udah bersyukur, betul nggak? Karena memiliki badan yang sehat, tentunya walaupun makan nasi dengan ikan asin, itu lahap nggak? Lahap. Apalagi dikasih rendang. Ya, orang sehat itu makan nasi sama ikan asin aja, ya bisa 2 piring 3 piring, apalagi dikasih rendang. Itu orang sehat. Tidurnya nyenyak, ya, sampai dalam taklim pun bisa tidur. Nah ini orang sehat. Coba kalau orang sakit, jangankan tidur duduk, baring pun molak-malik, betul nggak? Sambil meriang. Itu orang sakit, udah dikasih kasur yang empuk, ya, dikasih ruang AC, masih aja nggak bisa tidur. Ya, orang sedang sakit. Tapi kalau orang sehat, jangankan dikasih kasur yang empuk, di karpet masjid pun bisa ngorok. Nah itu, badan sehat tuh enaknya gitu. Ya, badan sehat. Makan paling banyak, tidur paling nyenyak, ibadah pun terasa nikmat, bisa berdiri, ruku, sujud dengan sempurna oleh karena memiliki badan yang sehat. Dan badan yang sehat itu adalah pemberian Allah. Nah, untuk mendapatkan badan yang sehat itulah sempatkan kita melakukan 4 rakaat di awal siang atau duha awal. Bagaimana? Insyaallah. Pokoknya jangan sekali-kali mengandalkan kesehatan kita lah, ya. Pokoknya saya ini rajin olahraga Pak Ustadz. Pokoknya habis subuh jogging.
silahkan, tidak dilarang. Habis subuh atau mungkin habis salam langsung jogging, silahkan, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, itu hak mereka. Tapi ini kan memberikan tawaran. Ya, kalau ingin mendapatkan rezeki yang lebih cepat, yaitu kalau orang itu menyempatkan zikir sampai isra. Di antara rezeki adalah sehat. Insyaallah ya. Pokoknya menyempatkan. Sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah bisa melakukan sholat 4 rakaat di awal siang sampai akhir hayat kita. Amin. Sehingga rezeki kita senantiasa dicukupi oleh Allah, badan kita senantiasa dikasih sehat oleh Allah, keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.